Maka manakala Id jatuh di hari Jumat, bagi laki-laki yang diberikan beban untuk sholat Jumat, maka gugurlah sholat Jumatnya alias tidak wajib. Kalau sholat Jumatnya saja sudah tidak wajib, maka sholat zuhurnya pun tidak wajib. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahwa kita lihat persoalan tentang sholat Id di hari Jumat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Abu Hurairah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a fi yaumikum hadza idan. Telah terjadi atau berkumpul Id kalian di satu hari, yaitu hari Jumat dan hari Id. Faman syaa ajazahu minal jum'ati, siapa yang mau, yaitu yang berkehendak untuk tidak sholat Jumat, maka tidak mengapa. Wa inna mujammi'un, tetapi kami akan melaksanakan sholat Jumat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Maksudnya bahwa ketika hari raya jatuh di hari Jumat, maka hari Jumat tersebut gugurlah bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumatnya. Kemudian hadis yang kedua, qala Zaid bin Arqam, telah berkata Zaid bin Arqam, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat Id. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat Id fi yaumi Jum'ati, di hari Jumat. Summa rakhasa fil Jum'ati, kemudian memberikan rukhsah, yaitu keringanan di hari Jumat. Memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Faqala, lalu Rasul bersabda, faman syaa ayyujammi'a falyujammi'. Maka barang siapa yang mau sholat Jumat, boleh ia mengerjakannya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya, qala Wahab bin Kaisan, telah berkata Wahab bin Kaisan, ijtama'i dan ala ahdi Ibnu Zubair. Telah terjadi Id di hari Jumat ketika zaman Ibnu Zubair. Fa akharul khuruja hatta ta'ala naharu. Maka Ibnu Zubair keluar ketika matahari telah meninggi, yaitu di waktu pagi, untuk melaksanakan sholat Id. Summa kharaja fa khotoba, kemudian ia keluar dari rumah dan langsung berkhutbah Id. Summa nazala fa sholla, kemudian selesai khutbah Id, Ibnu Zubair langsung memimpin sholat. Walam yusolli linnasi min yaumil jum'ati, tetapi di hari itu Ibnu Zubair tidak memimpin sholat untuk manusia melaksanakan sholat Jumat. Jadi Ibnu Zubair ini tidak melaksanakan sholat Jumat ketika hari Id karena telah melaksanakan di waktu pagi. Fadzakartu dzalika li Ibnu Abbas, maka hal yang demikian aku adukan kepada Ibnu Abbas. Maka jawab Ibnu Abbas, faqala ashaba sunnata, maka sungguh Ibnu Zubair telah mencocoki terhadap sunnah. Hadis riwayat Imam Nasai. Kemudian dua hadis lagi. Qala Atha Ibnu Abi Robah, telah berkata Atha Ibnu Abi Robah, shalla bina Ibnu Zubair fi yaumin Id. Kami telah sholat bersama Ibnu Zubair di waktu Id di hari Jumat. Fi yaumil Jum'ah awalan nahar, di waktu pagi. Summa rohna ilal Jum'ati, kemudian kami berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Falam yakhruj ilaina, tetapi dia Ibnu Zubair ini tidak keluar untuk memimpin sholat atau tidak melaksanakan sholat Jumat Ibnu Zubair ini untuk kami. Wa kana Ibnu Abbas bi Thaif, sedangkan Ibnu Abbas posisinya sedang di Thaif. Jadi Ibnu Abbas ini adalah sahabat utama, ahli tafsir dan ulamanya para sahabat. Falamma qadima, maka tatkala Ibnu Abbas itu pulang dari Thaif, zakarna lahu dzalika, kami adukan perkara yang demikian itu kepada Ibnu Abbas. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, ashaba sunnata, sungguh Ibnu Zubair ini telah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Atha Ibnu Abi Robah, dan telah berkata Atha bin Abi Robah, ijtama yaumul jum'ati wa yaumul fitri, telah terjadi dua Id, yaitu hari Jumat dan hari Idul Fitri, ala ahdi Ibnu Zubair, di waktu zaman Ibnu Zubair. Faqala, kemudian ia berkata, idani ijtama'a fi yaumin wahidin, sungguh Id kita ini telah terjadi dua Id dalam satu hari, yaitu sholat Id dan Jumat. Fajama'huma jami'an, maka Ibnu Zubair tadi dan para sahabat menjamaknya, menggabungkannya menjadi satu,
yaitu sholat id dengan sholat Jumat. Fashollahuma rok'ataini, maka sholat 2 rakaat bukrotan di waktu pagi tadi. Jadi di waktu pagi Ibnu Zubair dan para jamaahnya, diantaranya Atha bin Abi Robah, menceritakan bahwa Ibnu Zubair langsung melaksanakan sholat id di waktu pagi. Lam yazid alaihima hatta sholat asro, dan Ibnu Zubair tidak menambah 2 rakaat sampai ia sholat asar. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ini punya pengertian secara zahir bahwa Ibnu Zubair tidak melaksanakan sholat Jumat maupun sholat zuhur, dan ia langsung keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat asar, sholat di waktu asar. Nah, menurut hadis ini, hadis yang datang dari Abu Dawud dengan hadis yang sahih, bahwa jika hari raya, yaitu hari Id jatuh di hari Jumat, maka boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id di waktu pagi. Dan hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa Ibnu Zubair melaksanakan sholat Id di waktu pagi di hari Jumat, dan ia tidak melaksanakan sholat Jumat dengan pengertian tidak melaksanakan sholat apapun, termasuk sholat zuhur di rumahnya. Kejadian yang seperti demikian diadukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, yaitu diantaranya Atha bin Abi Robah kepada Ibnu Abbas, bahwa perbuatan Ibnu Zubair ini ketika menjadi khalifah, dia tidak melaksanakan sholat apapun kecuali hanya sholat id di waktu pagi di hari Jumat, tidak juga melaksanakan sholat zuhur, menegakkan sholat zuhur di masjid, dan orang-orang telah menunggunya. Maka kata Ibnu Abbas, sungguh Ibnu Zubair ini telah sesuai dengan sunnah. Maka dapat kita simpulkan bahwa di antara yang berpendapat tidak melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat Jumat bagi laki-laki yang telah melaksanakan sholat id di waktu pagi adalah pendapatnya sahabat Ibnu Zubair, pendapat daripada yang dipahami oleh Ibnu Abbas, pendapat yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib, dan pendapat yang dipahami pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi telah disebutkan di sebelumnya bahwa kesahihan di dalam beragama itu adalah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Manakala para sahabat melakukan seperti demikian, maka itu adalah hukum yang dapat diterima. Kemudian selanjutnya, kalau ada kita artikan bahwa bisa saja Ibnu Zubair melaksanakan sholat zuhurnya di rumah, maka mari kita lihat zahir hadis tadi. Fashollahuma rok'ataini bukroh, kemudian dia sholat 2 rakaat di waktu pagi. Lam yazid alaihima, dan Ibnu Zubair ini tidak menambah 2 rakaat tersebut hatta sholat asro, sampai datang waktu sholat asar. Dengan tegas zahir hadis ini menyebutkan bahwa Ibnu Zubair tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat zuhur sampai dia datang waktu asar. Maka mari kita lihat apa yang disebut dengan pengertian lafaz zahir. Az-zahiru huwa lafzu alladzi yadullu ala ma'nahu dilalatun wadihatun. Jadi yang disebut dengan lafaz zahir adalah lafaz yang jelas yang tidak memerlukan kepada tafsir lain daripada kalimat tersebut. Berdasarkan metode mantuk zahir, maka pengertian kalimat di atas yang segera dapat ditangkap oleh akal pikiran kita tanpa memerlukan qarinah untuk menjelaskannya, bahwa Ibnu Zubair tidaklah sholat zuhur. Hal yang senada dengan Imam Asyamsuddin Ibnu Abdul Hadi, yaitu tahun 744 Hijriah, ia berkomentar, wa hadzal ladzi fa'alahu Ibnu Zubair yadullu ala jawazi fi'lil jum'ati fi waqtil 'id. Dan yang dilakukan oleh Ibnu Zubair ini menunjukkan bolehnya mengerjakan sholat Jumat pada waktu Id. Wa annaha tujzi'u 'anil 'id wa zuhri. Dan sholat idnya tadi telah mencukupi terhadap sholat Jumat maupun sholat zuhur. Maka singkatnya, tentu kalau kita punya waktu, memiliki waktu, kemudian kita sholat Jumat kembali lebih baik. Dan manakala sholat Jumat telah dilaksanakan, tidak perlu melaksanakan sholat zuhur. Namun kalau tadi kita melihat kepada apa yang dipahami oleh Ibnu Zubair, yang dipahami oleh para sahabat, yaitu diantaranya ulama sahabat Ibnu Abbas, bahwa manakala di waktu pagi kita telah melaksanakan sholat id bagi laki-laki ini, maka dia telah gugur kewajiban sholat Jumatnya. Manakala telah gugur sholat Jumatnya, gugur pula kewajiban sholat zuhurnya. Sebab sholat zuhur itu digantikan dengan sholat Jumat.
sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Maka bagi orang yang bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur syar'i, kemudian ia dengan sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak dapat diganti oleh sholat zuhur. Dan bagi perempuan, sebab kewajiban sholat Jumat itu adalah al-Jum'atu wajibun, sholat Jumat itu wajib bagi setiap mukallaf mukmin, kecuali perempuan, abdun mamluk, hamba sahaya, kemudian orang yang sakit. Yang keempat adalah sobiun, anak kecil. Maka bagi perempuan sekalipun ia melaksanakan sholat id, tetap ia berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Wallahu ta'ala alam.